Assalamualaikum, selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pelaporan dan Pengungkapan yang disusun oleh Maria Margarita Firnetimung dengan NIM 181600101, Ruth Desika Yame dengan NIM 181600234 dan Eva Priscilia Maniagasi dengan NIM 181600130. Yang pertama, perkembangan pengungkapan. Perkembangan sistem pengungkapan sangat berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan atau pendanaan, sistem hukum, ikatan politik dan ekonomi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan pengaruh lainnya. Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan. Di Amerika Serikat, Inggris, dan negara Anglo-Amerika lainnya, pasar ekuitas menyediakan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan sehingga menjadi sangat maju. Sedangkan di Prancis, Jepang, dan beberapa negara pasar yang berkembang, kepemilikan saham masih tetap sangat berkonsentrasi dan bank atau pemilik keluarga secara tradisional menjadi sumber utama pembiayaan perusahaan. Pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh lembaga yang berwenang. Laporan ini berisi panduan mengenai bagaimana perusahaan dapat menggambarkan dan menjelaskan potensinya kepada para investor. Masalah. Investor di seluruh dunia menuntut informasi yang mendetail dan berkala yang menyebabkan laporan keuangan bisa menjadi cacat untuk berkomunikasi ketika insentif manajer tak sebanding dengan bunga pemegang saham. Yang kedua, bukti kuat mengindikasikan bahwa manajer perusahaan memiliki insentif yang besar untuk menunda pengungkapan berita buruk, mengatur laporan keuangan mereka untuk kesan perusahaan yang lebih positif. Untuk melindungi investor, ada sejumlah regulasi yang dibuat seperti aturan akuntansi, yang kedua, aturan pengungkapan, dan pengesahan oleh pihak ketiga seperti audit. Perlindungan terhadap pemegang saham berbeda antara negara satu dengan negara lain. Pertama, negara-negara Angel Amerika seperti Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat memberikan perlindungan kepada pemegang saham yang ditegakkan secara luas dan ketat. Yang kedua, sebaliknya perlindungan kepada para pemegang saham kurang mendapat perhatian di beberapa negara lain seperti Cina contohnya, yang melarang insider trading atau pedagang yang melibatkan kalangan dalam. Sedangkan penegakan hukum yang lemah membuat penegakan aturan ini hampir tidak ada. Kebutuhan pengaturan pengungkapan. Pengungkapan yang menyeluruh dan dapat dipercaya akan meningkatkan kepercayaan investor, di mana akan meningkatkan likuiditas, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kualitas pasar keseluruhan. Ada beberapa praktik pelaporan dan pengungkapan. Yang pertama, ada beberapa praktik pelaporan pengungkapan mengenai informasi progresif meliputi pertama, perkiraan pendapatan laba rugi, arus kas, pengeluaran modal, dan hal keuangan lainnya. Yang kedua, tujuan informasi mengenai kinerja dan posisi ekonomi masa depan. Yang terakhir, laporan rencana, manajemen, dan tujuan operasi di masa depan. Pengungkapan segmen. Pengungkapan segmen membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana bagian-bagian perusahaan penataannya, termasuk pemisahan jalur dan area letak geografis. Standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS juga membahas pelaporan segmen yang sangat mendetail. Laporan ini membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahami
secara lebih baik bagaimana bagian-bagian dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap keseluruhan perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial. Saat ini perusahaan dituntut untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kepada sekelompok besar yang disebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok aktivis, dan masyarakat umum. Pengungkapan karun ini diminta oleh para investor karena memberikan masukan berharga mengenai hubungan kerja, biaya, dan produktivitas perusahaan. Pola kerja GRI menyarankan adanya indikator pengungkapan kinerja area yang dibagi menjadi 3 performa. Performa yang pertama ada ekonomi seperti upah, pajak, dan juga sumbangan komunitas. Yang kedua ada performa lingkungan seperti rumah kaca, emisi gas, dan juga penggunaan air. Dan yang terakhir ada performa sosial secara spesifik, ada 4 poin. Poin yang pertama ada praktek buruh, poin yang kedua ada HAM, dan juga poin ketiga masyarakat serta tanggung jawab produk. Praktik buruh ini melihat seperti kesehatan, keamanan pekerja, dan juga peralatan serta pemisahan. HAM ini melihat seperti kebijakan non-diskriminasi, pekerjaan di bawah umur, dan juga hak-hak pribumi. Yang ketiga, mereka melihat seperti pengaruh komunitas, sogokan, dan juga kontribusi politik. Dan yang terakhir ada tanggung jawab produksi ini, mereka melihat kesehatan produk, keamanan pelanggan, dan juga periklanan serta privasi konsumen. Di poin keempat ada pengungkapan khusus bagi penggunaan laporan keuangan non-domestik dan prinsip akuntansi yang digunakan. Laporan khusus untuk mengakomodasikan penggunaan laporan keuangan non-domestik meliputi 4 bagian. Yang pertama ada laporan ulang yang mudah tentang informasi keuangan ke dalam mata uang asing. Yang kedua, pembahasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan utama dan beberapa ketetapan prinsip akuntansi yang lainnya. Yang ketiga, posisi laporan keuangan ulang terbatas di ketetapan prinsip akuntansi yang kedua. Dan yang terakhir ada sebuah laporan keuangan lengkap disiapkan yang berhubungan dengan ketetapan prinsip akuntansi kedua. Di poin kelima ada pengungkapan pengelolaan perusahaan, dibagi menjadi 4 komponen dari rancangan kerja untuk memahami dan menilai pengelolaan perusahaan. Yang pertama ada infrastruktur pasar, yang kedua ada lingkungan hukum, yang ketiga ada pengaturan lingkungan, dan yang terakhir ada informasi infrastruktur. Pengungkapan pengelolaan perusahaan mencakup laporan bagian pemerintah pengolahan, informasi tentang jajaran-jajaran, direktur, dan sebuah pembahasan pengendalian internalnya juga. Berikut ada pengungkapan dan laporan bisnis di internet. Ada yang seperti kita kenal tuh www, World Wide Web. Terus digunakan sebagai sebuah ruangan penyebaran informasi dengan media cetak yang selalu dapat peran kedua. Dan yang kedua itu sebuah perkembangan penting yang akan memfasilitasikan pelaporan bisnis melalui web, yaitu adalah Extensible Business Reporting Language, yaitu sebuah sistem penamaan informasi atau data. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.